Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini juga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu media Lenovo IdeaPad 3 14 IML05, dimana dibeli di toko online dengan harga 5,3 juta. Harga ini bisa berubah-ubah ya, karena tergantung penjualnya memberikan margin nilainya. Lihat aja untuk paket penjualan, teman-teman akan mendapatkan yang pertama adalah media charger masih standar, belum pakai Type C, dimana support 45 watt di sini terlihat sekali ya, di sini 45 watt. Kemudian teman-teman juga mendapatkan media buku panduan manual, kemudian setup guide, kemudian save warranty guide, kemudian ini dia kopi distribusi Windows untuk Lenovo, kemudian garansi media. Oke, kemudian tidak lupa teman-teman juga mendapatkan tas jinjing Lenovo, bukan backpack ya, ini jinjing ya, gini aja, bonus itu aja. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk desain laptop ini. Warna yang saya dapatnya adalah warna platinum grey dengan material cover dibuat dari bahan plastik, dimana glossy teman-teman, jadi bagus, kelihatan sangat keren dan elegan. Dan tidak lupa kita lihat dulu untuk bagian bawahnya, juga terlihat pakai plastik juga ya, kayak ini, sehingga perangkat ini memiliki bobot hanya sebesar 1,5 kg dengan baterai 35 Wh, dimana rata-rata bisa mencapai pemakaian standar sampai 6-8 jam. Di bagian bawah juga ini terdapat ini speaker stereo, yaitu 2 kali 1,5 watt dengan teknologi Dolby Audio untuk mendukung pengalaman multimedia bagi penggunanya ya, seperti ini. Oke, ini dia tipenya. Dan untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk I/O nya teman-teman dari laptop ini. Untuk I/O di sebelah kiri laptop ini yang terlihat, yang pertama adalah colokan 1 kali DC in, kemudian LED indikator ketika ngecas baterainya, kemudian 1 kali HDMI 1.4, kemudian 1 kali USB Type A 2.0, kemudian 2 kali USB Type A 3.2 Gen 1, kemudian LED indikator ketika laptop nyala. Dan di sini tidak ditemui adanya colokan USB Type C teman-teman. Jadi sudah itu aja. Untuk I/O di sebelah kanan laptop ini ada terlihat bahwa 1 kali jack audio combo 3,5 mili, kemudian ada tombol ini dia reset ketika hang ataupun nge-freeze, kemudian ada card reader, ini aja. Setelah kita mengetahui I/O nya, kita buka untuk unitnya. Dan laptop ini tidak bisa dibuka pakai 1 tangan, harus pakai 2 tangan ya, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Dan kita lihat untuk keyboardnya, yaitu pakai khas Lenovo, yaitu chiclet seperti ini. Dan keyboardnya ini tidak memiliki backlight ya, jadi biasa aja, namun masih bagus ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya tidak ada fingerprint teman-teman, karena di sini minimalis banget, jadi tidak apa-apanya. Dan untuk touchpadnya yaitu bagus, ini dia multi gesture, karena memang laptop ini sudah kelihatan keren dengan bahan materialnya yang plastik tapi elegan karena berbalut glossy ya, seperti ini. Oke, berpindah ke layar. Untuk layarnya ini berukuran 14 in Nano Edge dengan resolusinya HD, yaitu 1366x768. Panel yang digunakan adalah TN dengan tingkat kecerahannya hingga 220 nit dengan cakupan warnanya 45% NTSC. Dan tidak lupa layarnya ini bisa dibuat tegak lurus
seperti ini teman-teman. Oke, bagus, nilai plus untuk laptop ini. Dan kita lihat dulu untuk di bagian atasnya. Di sini terdapat webcam 720p dengan privasi shutter. Nah, seperti ini. Jadi privasi shutter ini bisa menjadi keamanan untuk kita, dimana bisa dibuka dan ditutup untuk lensanya, dimana ini sangatlah oke bagi teman-teman menjaga privasi. Dan tidak lupa laptop ini dilengkapi juga dengan dual mic array, jadi supaya jelas ketika teman-teman untuk video call. Nah, bagus untuk laptop ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita beralih ke screen recording untuk melihat komponen-komponen dari laptop ini. Ya teman-teman, udah kesini. Setelah selesai setting Windows 11 di laptop ini, kita lihat untuk komponen-komponennya melalui klik kanan di start menu, pilih Task Manager, kemudian pilih Performance, kemudian lihat di sini ada terlihat CPU Core i3 10110U dengan clock speed dasarnya 2,1 GHz, bisa turbo boost menjadi 4,1 GHz, dimana masih dual core dengan 4 thread, dengan total cache-nya adalah 4 MB. Nah, dari sini kita tahu bahwa memang Core i3 ini digunakan untuk komputasi dasar. Jadi dengan ini teman-teman jadi tahu bahwa laptop ini standar aja untuk ketik-mengetik saja. Dan selanjutnya untuk prosesor ini juga mempunyai TDP sebesar 15 watt. Dan untuk selanjutnya memorinya kita lihat dulu adalah 4 GB, dimana dengan speed 266, dimana masih tersedia lagi satu slot untuk menambahkannya. Nah, untuk menambahkannya ini jika melihat dari spek prosesornya bisa maksimal 64 GB, namun di laptop ini hanya bisa 32 plus 4, jadi maksimal adalah 36 GB, namun tidak recommended karena akan bottleneck dengan prosesornya ini yang masih dual core. Oke, seperti itu teman-teman. Dan kemudian untuk SSD nya yaitu pakai WDC, dimana 256 GB, yang terdeteksi adalah 239 GB. Dan saya tadi sempat tes kecepatan read and write nya pakai Crystal Disk Mark. Ini dia hasilnya. Kecepatan read yang dihasilkan adalah 2200 MB per second. Kemudian kecepatan write nya adalah di bawah 1000 alias 900 MB per second. Dari hal ini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa laptop ini nanti akan sedikit berbeda ya kecepatannya dengan SSD yang lain, karena write-nya ini masih di bawah 1000. Jadi teman-teman jangan berharap lebih untuk speed dari SSD ini. Oke, namun untuk read aja kencang kok, tapi kalau untuk write-nya ya agak sedikit lemah. Jadi teman-teman harus bisa maklumi. Dan kemudian untuk Wi-Fi nya ini dia pakai Intel Wireless AC9560, jadi masih Wi-Fi 5, jadi belum Wi-Fi 6 ya teman-teman. Dan ini dia untuk GPU nya yaitu masih pakai Intel UHD Graphic. Nah, Intel UHD Graphic ini mempunyai grafik base frekuensinya 300 MHz dan grafik mark dynamic frekuensinya adalah 1 GB, dan untuk grafik video mark memorinya sebesar 32 GB. Nah, untuk itu saya mempunyai referensi game teman-teman, yaitu akan saya bacakan. Ya, yang pertama adalah Valorant di setting 720p, low setting rata-rata 45 fps. GTA 5 setting normal 720p rata-rata 25 fps. Genshin Impact 720p lower setting 51 fps. Fortnite 720p low setting 45 fps. CS:GO 720p lowest setting 42 fps. eFootball PS 2021 season update 720p low setting 37 fps. Nah, dari hal itu kita jadi tahu ya teman bahwa laptop ini masih bisa gaming, tapi untuk setting low semua di resolusi 720p, karena memang di layar LCD ini memang 720p jadi pas. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada fitur namanya Lenovo Vintage, dimana fitur ini adalah digunakan melihat pertama status waranti, dimana
laptop ini mempunyai garansi 2 tahun alias 24 bulan. Ini sudah remaining dan ada fitur-fitur lainnya seperti ini. Nah, bagus. Conversation mode supaya baterainya tahan lama, power smart setting, extreme power, intercooling atau battery saving. Nah, di sini banyak macam-macam, termasuk ini flip to start. Jadi ketika laptop dibuka maka akan langsung nyala. Nah, seperti ini teman, bagus. Oke, nice. Kemudian di laptop ini juga mendapatkan Microsoft Office gratisan. Kita cek, ini dia. Ya, ini dia buktinya bahwa laptop ini mendapatkan gratisan Microsoft Office. Yang dia kelihatan teman-teman ya, ini dia kelihatan. Atau selain itu kita bisa lihatnya juga pakai di sini. Di sini kelihatan bahwa teman-teman juga mendapatkan Microsoft Office-nya, bisa dicek di sini yang gratisan. Oke, nice. Kemudian untuk selanjutnya kita kembali ke kamera. Sedangkan untuk pilihan upgrade di laptop ini, yang pertama adalah menambahkan RAM, dimana RAM ini bisa support maksimal 64 GB, namun di laptop ini hanya bisa 32 plus 4, jadi 40 GB. Dan yang kedua, teman-teman bisa mengganti SSD yang sudah terpasang jika teman-teman tidak puas dengan kinerjanya. Sedangkan yang ketiga, teman-teman bisa menambahkan SSD atau HDD 2,5 in di laptop ini sebisa mungkin yang ukuran ketebalannya adalah 9 mili. Nah, gimana teman-teman setelah melihat komponen-komponen dari laptop ini? Cukuplah standar saja, karena dengan harga 5,3 juta kita harus bisa menerima komponen yang tersedia dengan Core i3, dengan RAM-nya 4 GB, dengan SSD-nya 256 GB. Nah, oleh karena itu, selama impresi laptop ini saya menemukan ada keunggulan dan kekurangan versi saya. Nah, untuk keunggulan yang pertama yaitu desain laptop yang keren dan tipis serta elegan dengan berat laptop 1,5 kg, dimana ada lapisan glossy ya, ini terlihat sangatlah keren bagi saya. Dan yang kedua, dilengkapi dengan Microsoft Office Home and Student 2021 seharga 1,8 juta serta sudah include juga Windows 11. Yang ketiga, laptop ini bisa ditekuk tegak lurus 180 derajat. Nah, ini bagus ya teman-teman. Dan yang keempat, tersedia satu slot untuk upgrade RAM, upgrade juga untuk menambahkan juga untuk HDD dan SSD 2,5 in di laptop ini, sehingga teman-teman jika kurang untuk storage bisa menambahkannya. Nah, selain itu saya menemukan kekurangan juga di laptop ini. Yang pertama, tidak adanya colokan USB Type-C. Yang kedua, tidak adanya fingerprint. Dan yang ketiga, layarnya ini masih HD. Sangat disayangkan ya. Itu. Kemudian yang keempat, keyboardnya ini belum backlit sehingga tidak bisa menyala. Nah, dengan ini saya mempunyai kesimpulan bahwa Lenovo IdeaPad 314 EML05 ini bisa digunakan untuk siapa aja, yaitu yang pertama, teman-teman yang kegiatan office atau mengetik ataupun browsing-browsing dalam hal kesehariannya, sehingga cocok untuk teman-teman yang untuk pemula dalam hal memakai laptop, atau ketika teman-teman membeli untuk laptop dengan budget terbatas. Dan yang kedua, untuk kegiatan multimedia seperti menonton, streaming, serta gaming ringan dengan tentunya grafik setting low. Namun sebisa mungkin teman-teman harus menambahkan RAM dahulu supaya FPS-nya bisa naik. Nah, itulah teman-teman untuk impresi saya dari Lenovo IdeaPad 314 EML05 dengan harga 5,3 juta, dimana harga dan performanya dengan speknya adalah pas saja, jadi sesuai. Oke, itu aja teman-teman untuk informasi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli atau meminang laptop ini. Oke, jaga diri dan kesehatan. Hit and cheer.